Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang nyata dalam setiap musim kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, ku bersyukur. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang nyata dalam penyertaan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut.
Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di peting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Bapak Ibu, di dalam bagian sebelumnya telah dibahas bahwa setelah tiba waktunya sesuai keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan banding Paulus ke pengadilan Kaisar, Paulus pun berangkat ke Roma. Ini adalah hal yang sangat dia inginkan, sebagaimana Paulus mengerti Tuhan menuntunnya untuk mengabarkan Injil ke Roma. Sebagaimana sebelumnya telah dibahas, perjalanan Paulus menuju Roma dimulai dengan perjalanan menuju pantai-pantai Asia Kecil. Di dalam anugerah Tuhan, perwira yang memimpin pasukan penjaga pertahanan yaitu Julius memperlakukan Paulus dengan ramah. Perlakuan ini membuat Paulus dapat dikunjungi jemaat-jemaat yang ada di daerah dekat pelabuhan kapal merapat. Pemeliharaan Tuhan demikian ajaib. Dalam perikop ini kita akan melihat berkat penyertaan Tuhan kepada Paulus juga orang-orang yang di sekitarnya. Berkat penyertaan Tuhan tidak dilihat dari keadaan secara pandangan dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia ini mungkin melihat Paulus sebagai seorang tua yang lelah, terbelenggu di penjara dan sangat kasihan. Tetapi orang-orang beriman harus melihat bahwa mereka tidak perlu mengasihani Paulus. Mengapa? Karena Paulus adalah orang yang sedemikian besar diberkati oleh anugerah Tuhan. Tuhan menggerakkan perwira Romawi untuk menjaga dia dalam perjalanannya. Dan Tuhan juga memberikan penyertaan yang nyata, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Peristiwa perjalanan Paulus menuju Roma dengan kapal yang dihantam badai mengingatkan saya kepada kisah Yunus. Tetapi berbedanya adalah, yang pertama, Yunus melawan Tuhan untuk tidak menuruti panggilannya, dan karena dialah kapal yang ditumpangnya ditimpa bencana. Berbeda dengan Paulus, Paulus mentaati Tuhan, dan karena dialah kapal yang ditumpanginya mendapat keselamatan. Tuhan tidak membiarkan kapal itu binasa karena ada Paulus di dalamnya, ada hamba Tuhan di dalamnya. Yang kedua,
Paulus tergerak oleh karena hati Tuhan yang terlebih dahulu tergerak karena kasihnya kepada bangsa-bangsa. Yunus sebaliknya tidak mengerti kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa seperti Niniwe. Paulus rindu semua orang mengenal kasih Kristus. Yunus rindu bangsa Niniwe dihukum. Yunus menjadi penyebab ombak besar yang dialami oleh kapal yang ditumpanginya. Sedangkan Paulus menjadi suara yang menyatakan berkat bagi kapal yang ditumpanginya. Inilah kebenaran yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Berkat Tuhan jangan dipersempit. Biarlah kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan tentang keadaan Paulus. Inilah berita firman hari ini. Walau tak lepas dari kesulitan, hamba-hamba Tuhan disertai oleh Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan dinyatakan. Orang-orang yang menyertai hamba-hamba Tuhan yang tulus hati mengemban tugas pengabaran Injilnya akan juga diberkati, diselamatkan. Kehadiran orang benar memberikan berkat bagi sekelilingnya, karena kehadiran orang benar akan mendapatkan perhatian dari Tuhan. Tuhan memperhatikan dan menyertai orang-orang benar. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Berkat firman hari ini mengawali hari kami. Memperteguh iman percaya kami untuk hidup sebagai orang benar, sebagai orangnya Tuhan yang hidup bagi pemberitaan Injil, bagi perluasan kerajaan Allah. Dan Engkau menyertai tugas pemberitaan kami, juga memberkati jemaat-jemaat yang mendukung tugas pemberitaan kami. Sebagaimana kami dengar kebenaran firman hari ini, Paulus dan rekan-rekan yang menyertainya diberkati Tuhan, diselamatkan. Bapa, kami berdoa untuk Gereja Tuhan, Gereja Jemaat Kristen Indonesia SEMA, tempat di mana kami bertumbuh bersama dalam komunitas ilahi. Tuhan, Kau melawat melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Didik Wahyudi, juga para pengurus. Tuhan, Kau menyertai sehingga gereja ini bertumbuh, berkembang, berlipat ganda bagi Kristus, dan berbuah manis, lebat, dan tetap bagi Tuhan. Engkau tolong program-program yang sedang disusun membawa kemajuan iman rohani jemaat Tuhan dan membawa kerajaan Allah boleh diluaskan. Kami berdoa untuk proses daripada penabisan tanggal 22 bulan 2 2022 nanti dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Kami bersyukur untuk pejabat sinode yang akan mentabiskannya. Tuhan memberi kesehatan, perjalanannya semuanya berjalan dengan baik. Pada waktunya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan, dan gereja Tuhan makin diluaskan. Kami berdoa untuk juga setiap umat Tuhan yang bersama dengan hamba-Mu mendengar dan mengikuti doa pagi secara online ini di mana juga berada. Tuhan memberkati mereka semua dalam kesehatan, dalam kelimpahan, dalam pertumbuhan iman rohani yang memuliakan Tuhan, berbuah kehidupannya dalam berkeluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam bermasyarakat, dan dalam kesaksian mereka sebagai umat-umat Tuhan yang dewasa rohani. Keluarga mereka Tuhan lindungi dalam kasih Tuhan, dalam kebahagiaan, usaha pekerjaan mereka Tuhan limpahi berkat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Bahkan oleh kelimpahan yang daripada-Mu, nama Tuhan boleh dimuliakan, karena kami mendukung pekerjaan Tuhan dan juga menjadi kesaksian bagi orang-orang yang berkekurangan. Tangan Tuhan terulur melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian Kau melindungi, memberkati setiap umat-Mu, juga hamba-hamba-Mu. Tak lupa kami bawa dalam doa para misionari yang ada di garis depan penginjilan, yang memberikan hidupnya
kepada Tuhan untuk pemberitaan Injil. Tuhan, sebagaimana Engkau memelihara Rasul Paulus yang kami dengar hari ini, Tuhan memelihara mereka semua dalam kecukupan, bahkan kelimpahan untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan lagi. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan di dalam Tuhan. Shalom, tetap semangat.